Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas lanjutan tentang pembahasan tentang asuransi ya. Ada asuransi yang seharusnya kita sudah mengasuransikan properti kita, tapi ternyata ujung-ujung kita nggak bisa klaim karena ada satu kejadian ini. Nah, kejadian apa? Silahkan simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman kalau sudah punya properti, sudah diasuransikan, asuransinya property all risk, itu kan kita merasa tenang gitu ya, kita merasa damai, kita tidur nyenyak, apapun yang terjadi katanya akan diganti oleh asuransi. Nah, tapi ternyata ada satu hal yang kemarin itu saya baru paham ya. Untungnya saya nggak mengalami sendiri gitu loh, untungnya saya nggak mengalami sendiri dan saya dapat info ini karena saya menceritakan kasus properti teman saya yang kecurian, rumahnya itu kecurian gitu ya. Terus saya tanya sama agen asuransi saya tanya, itu kalau kecurian gitu bisa diklaim nggak? Oh bisa gitu. Tapi kok teman saya nggak bisa diklaim ya? Saya tanya gitu kan. Nah waktu itu si agen propertinya nanya lebih lanjut, menggali lebih lanjut. Loh kok nggak bisa, kenapa? Harusnya kalau sudah diasuransikan, kalau ada pencurian harusnya sih bisa diklaim kalau sesuai dengan prosedur yang berlaku gitu. Nah, ternyata teman-teman, saya tanya sama teman saya, kenapa sih kok lu nggak bisa klaim? Ternyata adalah rumahnya itu saat itu ditinggal pergi keluar kota dalam waktu yang lama. Jadi sekitar 3 bulan itu kosong. Nah, teman saya kan nggak paham kan? Teman saya nggak paham dan mungkin juga agen asuransinya juga nggak menjelaskan bahwa kalau asuransi, meskipun asuransinya sudah di cover, property all risk-nya sudah tercover, all risk itu kan berarti segala macam resiko gitu ya, termasuk pencurian, itu ternyata tidak bisa diklaim kalau rumahnya kondisi kosong. Ya, jadi kalau teman-teman mau mengasuransikan rumah ya, kalau memang rumah itu kosong dari awal, nggak pernah ditinggalin, itu bisa. Yang penting teman-teman ngomong di depan sama asuransinya, ini rumahnya memang kosong. Itu katanya bisa diklaim. Tapi kalau awalnya kita masukin asuransi, rumah itu masih kita tinggalin, masih kita pakai gitu ya, masih kita aktivitas di situ sehari-hari gitu. Tapi ternyata suatu saat kita pergi, entah liburan 1 bulan, rumahnya kosong, nggak ada yang jagain, dan di situ terjadi pencurian, terjadi kemalingan, itu asuransinya gugur ya. Itu apa istilahnya kemarin kalau saya tanya, itu istilahnya silent risk ya, silent risk. Saya nggak ngerti kenapa kok diistilahkan itu silent risk gitu ya. Jadi intinya adalah itu tidak bisa di cover karena rumahnya kosong dan dari awal itu tidak ada informasi ke asuransinya. Nah, jadi teman-teman di sini harus hati-hati kalau teman-teman mau asuransi. Kalau rumahnya memang nggak mau dipakai, kosong, ya ngomong dari awal ke asuransinya bahwa ini rumah yang mau saya asuransikan, ini rumah kosong gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah asuransi, terus ditinggal pergi, nah itu lebih baik minta tolong orang untuk ngecek ya. Misalnya siapa saudaranya atau tetangganya, titipin kunci kalau percaya ya. Kalau percaya sama tetangganya atau kalau sama saudara sih mungkin percaya. Tapi kalau sama saudara ya kalau sama tetangga agak ngeri-ngeri juga gitu. Kalau kunci itu kan bisa masuk ke rumah kita, bisa ngapa-ngapain kan di rumah gitu. Nah, cuma kalau misalnya kita titip kunci gitu, setiap hari ada yang ngecek ke sana, itu kita masih bisa ini asuransinya, masih bisa klaim asuransinya. Karena kan rumahnya itu kan nggak bener-bener kosong gitu ya, rumahnya itu masih ada yang kontrol setiap harinya. Nah, oke teman-teman, mungkin ini bisa membantu ya, menambah wawasan. Saya juga baru tahu sih kalau ada asuransi yang ternyata nggak bisa di-cover kalau rumahnya kosong gitu. Nah, semoga video ini berguna. Sampai ketemu di video yang akan datang dan terima kasih sudah menonton. Dadah!